Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Bintang Ramadan dengan NIM 15022 13171, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang 3 teori komunikasi. Jadi di sini saya mengambil teori yang pertama, yaitu teori penetrasi sosial. Nah, teori ini sendiri adalah proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan dari yang superficial menjadi lebih intim. Nah, teori ini berfokus pada hubungan interpersonal yang dinamis dan dapat berkembang dari yang tidak intim menjadi lebih intim maupun sebaliknya. Nah, di sini saya ada asumsi-asumsi dasarnya. Yang pertama, hubungan-hubungan memiliki kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Yang kedua, secara umum, perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Dan yang ketiga, perkembangan hubungan mencakup depenetrasi atau penarikan diri dan disolusi. Nah, contoh dari teori ini sendiri adalah saat orang berpikir tentang suatu hipotetis seperti bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya. Ketika dua orang bertemu, nah itu adalah budaya yang harapan informasi impersonal akan ditukar. Yang kedua, teori retorika. Di teori ini menjelaskan tentang inti dari sebuah komunikasi, yaitu adalah persuasi, yaitu komunikasi yang terjadi ketika seseorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam mengubah sikap mereka. Nah, asumsi dasar dari teori ini adalah yang pertama, pembicara yang efektif harus mempertimbangkan khalayak, dan yang kedua, pembicara yang efektif harus menyajikan bukti-bukti dalam presentasinya yang mencakup etos, logos, dan pathos. Nah, contoh dari teori ini sendiri adalah misalnya Bapak Jokowi pandai berpidato yang dapat mempersuasi rakyatnya. Nah, maka Bapak Jokowi itu pandai beretorika. Yang terakhir adalah teori use and gratification. Nah, teori ini pertama kali dikemukakan oleh Blumler, Griffiths, dan Carles. Nah, pengertian dari teori ini adalah pengaruh media terhadap manusia. Jadi ada 5 asumsi dasarnya. Yang pertama, audiens harus aktif dalam penggunaan media serta berorientasi pada tujuannya. Nah, yang kedua, audiens harus mempunyai inisiatif dalam menghubungkan pemuasan dalam bermedia. Yang ketiga, media harus bersaing dengan sumber lain untuk kebutuhan pemuas lainnya. Nah, yang keempat, audiens harus mempunyai kesadaran diri yang tinggi dalam bermedia. Dan yang terakhir, penilaian konten hanya bisa dilakukan oleh audiens itu sendiri. Nah, di sini saya mempunyai contoh dari teori use and gratification, yaitu biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya setiap orang menggunakan sosial media. Nah, misalnya kita sebut saja TikTok. Nah, biasanya TikTok itu banyak memuat konten seperti edukasi, terus traveling, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita terlalu sering membuka TikTok ini, terkadang kita melihat ada suatu konten yang sangat relate dengan yang terjadi pada kita saat ini. Nah, maka biasanya konten itu akan mempengaruhi pola pikir kita ke depannya. Sekian dari saya. Bila kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.